billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 147 Gresik, juga yang saya hormati teman saya seangkat seperjuangan Bapak Samsuri Haryanto, Divisi dan Prakarsa Perubahan Guru Penggerak, dalam keadaan sehat walafiat tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara pada acara siang hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sambutan dari pengajar praktek, yang keempat pemaparan materi. Mari acara tidak lupa memberi senang dan bahagia. Pak Samsuri bertemu Bapak Ibu, terasa senang dan bahagia. Guyung-guyung bahagia. Guyung-guyung dari sana ada setia. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Samsuri Haryanto, SPD dia loh SAD Pak, SPD IMM selaku pengajar praktek pada program guru penggerak angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Ibu guru UPT SD Negeri 147, utamanya Bapak Sugeng selaku yang cerah, semata-mata ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya sholawat serta salam dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberi kita petunjuk, memberi kita contoh yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang luar biasa ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, momen untuk evaluasi terhadap visi dan misi Bapak Ibu guru terkait dengan lembaga ini juga sangat relevan dengan momen CGP. Kita hanya sebagai angkatan daratnya, ketika ada pendampingan individu, insya Allah setiap bulan saya kesini ngeripoti panjenengan semuanya, dan ada kegiatan lomba karya setiap bulannya di tempat kita, betul SPDI yang merupakan teman seperjuangan kita dan senior kita, pimpinan kita Bapak Abdul Rahman. Selalu senior saya, beliau adalah pengajar praktek angkatan 9 yang hari ini bertepatan penutupan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Jadi dia senior saya. Aku kepala UPT SDN 147 Gresik. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada terutama Bapak Kepala Sekolah seluruhnya dan khususnya kepada Bapak Sugeng Haryanto selaku yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 147 Gresik, yang terhormat Bapak PP Bapak Samsuri Haryanto dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan visi dan prakarsa guru penggerak. Semakin lebih maju dalam mendidik, meningkatkan prestasi anak, berubah lebih baik, semua yang diharapkan dan dicita-citakan tercapai, belajar menjadi lebih baik,
mencerdaskan siswa, menciptakan atau membentuk murid yang berakhlak dan berprestasi, berubah. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tanggung jawab kami berat. Saya tidak suka keterlambatan. Kerjasama adalah hal yang menyenangkan. Adab lebih utama dibanding murid berprestasi. Adab lebih utama. Keberhasilan sekolah adalah kunci keindahan. Mendidik kejujuran itu penting. Setiap murid itu unik dengan segala kemampuan dan karakternya. Akhlak lebih utama. Segala sesuatu yang dicita-cita akan tercapai. Mencari identitas diri. Oke, Bapak Ibu, setelah kita menjawab kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid yang akan di masa depan, jawabannya bervariasi, ya. Oke, next Pak Taufik. Untuk visi sekolah kita, next. Visi UPTS Negeri 147 yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, kreatif, dan berkarakter budaya bangsa. Apakah visi UPT sekolah kita ini sudah sesuai dengan kalimat atau yang tadi Bapak Ibu tuliskan di papan tadi? Sudah ya. Tadi sudah ada beriman, ada berakhlak juga ya, cerdas juga ada, kreatif juga ada, berkarakter budaya bangsa ada lagi ya. Oke, lanjut. Apakah sudah selaras dengan kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu tuliskan? Yes. Ya. Next, kita breaking dulu ya. Terima kasih. Next. 36 ditambah 24 sama dengan 1. 4 tambah 3 sama dengan 1. 7 tambah 5 sama dengan 1. Cluenya benar apa salah, alasannya apa? Silakan jawab. Salah. Dulu salah. Iya, cluenya benar apa salah? Kalau benar itu alasannya apa? Kalau salah alasannya apa? Monggo. Benar. Alasannya itu 1 itu angka utuh ya, seret. Nah itu 36 itu tidak ada yang lurus ya. 1 kan lurus ya. 36 tidak ada, 2, 4 yang lurus cuma 1 itu ya. Kemudian 4 dan tambah 3 yang lurus juga 1, 7 tambah 5 1. Lurus 1. Berarti lurus ya. Ada lagi jawabannya lain? Salah. 7 ditambah 5 itu 2. Kenapa? Karena garis datarnya ada 2. 7 dan 5. Yang lain gimana? Angka yang lain? Yang lainnya 1 saja. Betul. Alasannya? Seratnya ada 1. Ada 1 sekali ya. Ada lagi yang lain? Oke. Terima kasih. Kita kan pendidik. Nah, kalau secara logika itu benar-benar salah. Karena 36 ditambah 24 itu harusnya berapa? 60. Kenapa 1 gitu loh? Bingung. Iya ada cluenya, tapi di situ kan penjumlahannya hanya penjumlahan biasa gitu loh. Kalau dikatakan benar atau salah ya jelas salah gitu loh. Kalau cluenya bilangnya berapa garis gitu mungkin anak-anak akan berpikir gitu loh. Tapi kalau hanya cluenya benar atau salah, maka jawabannya adalah salah. Terima kasih. Yang lain mungkin? Ainda? Bu Fitri? Bulia ahli matematika, monggo. Bulia. Tambah salah.
Apa otaknya jadi melek lagi ya? Jadi itu melek. Berarti jawabannya salah. Benar, Kak. Ada lagi? Cukup? Oke. Kenapa 36 tambah 24 ini sama dengan 1? 36 menit ditambah 24 menit sama dengan berapa? 60 menit 60 sama dengan 1 jam. Ya, 1 jam. 4 hari ditambah 3 hari sama dengan 7 hari. 1 sama dengan 1 minggu. Nah ini 7 bulan tambah 5 bulan sama dengan 12 bulan. 12 bulan sama dengan 1 tahun. Terima kasih. Sekarang ini visi guru penggerak. Ini visi saya ke depannya untuk sekolah saya ya, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, berprestasi, kreatif, inovatif, berbudaya serta berwawasan lingkungan. Ini visi saya sebagai guru penggerak untuk mewujudkan sekolah saya. Oke. Ada yang kurang? Loyalitas. Oke, prakasa perubahan yang kita usung yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu kita buat nyaman dan menyenangkan, ya. Pembelajaran baik di dalam kelas atau di luar kelas, kita buat senyaman mungkin dan menyenangkan sehingga peserta didik itu menikmati apa yang kita utarakan, apa yang kita sampaikan kepada peserta didik supaya bisa dia menerima dengan sepenuh hati. Tuh, ya. Oke, next. Komponen visi yang saya usung yaitu beriman dan berkarakter, yaitu menumbuhkan penghayatan ajaran agama sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Maksud saya di sini adalah karena di sini beriman dan berkarakter, bagaimana nanti bertutur kata yang sopan santun, bagaimana adab terhadap bapak ibu guru, terhadap orang yang lebih tua atau terhadap teman, itu nanti. Yang kedua adalah berprestasi. Kedepannya yaitu mampu menghasilkan peserta didik yang prestasi baik di akademik maupun non akademik. Di akademik kita nanti bisa ke OSN, untuk yang non akademik bisa di O2SN dan seterusnya. Yang ketiga yaitu berbudaya, mampu melestarikan budaya lokal dan nasional. Nah, di sini berbudaya itu maksudnya di sini karena kearifan lokal setiap daerah itu berbeda-beda, kita harus mampu menjaga budaya lokal kita sehingga anak-anak didik kita tidak terpengaruh dengan gadget-gadget yang sudah marak ini, TikTok yang itu ya. Nanti budaya lokalnya apa? Harus lebih diutamakan. Selanjutnya yaitu kreatif dan inovatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Maksudnya adalah biarkan anak didik kita itu kreatif. Kita di sini sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator saja. Biarkan dia kreatif, inovatif, kita hanya sebagai fasilitator. Supaya apa nanti? Dia dapat nanti bermanfaat dan berdampak pada orang lain. Selanjutnya yaitu wawasan lingkungan, mewujudkan peserta didik yang peduli lingkungan. Nah, di sini kata peduli lingkungan yaitu bisa juga dengan menjaga kebersihan kelas atau lingkungan kita, lingkungan di sekitar, agar lingkungan yang ada di sekolah kita itu terlihat lebih asri dan nyaman. Oke ya. Lanjut next. Untuk mewujud itu ada
dapat baca dalam IA. B itu adalah buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, C itu jabarkan rencana, yang terakhir A adalah atur eksekusi untuk membuat prakarsa tadi. Oke, next, Pak Lebih. Yang pertama itu B, buat pertanyaan untuk menentukan ke arah mana identifikasi kebutuhan yang merujuk pada visi. Lanjut. Di sini buat pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Itu pertanyaan. Tidaknya, yang pertama bisa menggali referensi dan praktik baik dari berbagai sumber, bisa dari BMM atau dari orang lain, bisa ya. Yang kedua yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang ketiga yaitu mencari tahu karakter murid melalui asesmen diagnostik pembelajaran. Dimulai kita yaitu kita cari dulu karakter murid seperti apa. Apakah nanti ada yang audiovisual, visual, atau bisa ke karakter yang lainnya. Yang keempat yaitu belajar merancang kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Maksudnya di sini bisa belajar itu tidak tertekan. Oke, next. Langkah baca yang kedua yaitu tahapan itu A, ambil pelajaran, yaitu menelisik potensi apa saja yang dimiliki murid, guru, dan sarana sekolah untuk dijadikan pembelajaran pendukung visi. Oke, next. Di sini saya buat pertanyaan, siapakah guru di sekolah yang telah berhasil mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Yang kedua yaitu kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Yang ketiga yaitu hal-hal apa yang dapat meningkatkan semangat belajar murid? Tindakannya yaitu bisa dengan melakukan wawancara, observasi, dan kolaborasi dengan rekan guru yang berpengalaman. Bisa juga dengan yang kedua yaitu murid berimajinasi tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dituangkan dalam bentuk sebuah gambar. Jadi nanti bisa juga keping kelas nyaman dan menyenangkan itu seperti apa? Kan imajinasi mungkin berbeda-beda. Bisa menggambar banyak pohon-pohonnya, bisa bersih gitu. Karena imajinasi murid itu berbeda-beda. Yang ketiga yaitu menyebarkan angket untuk menggali pendapat murid tentang hal-hal yang terbaik di kelas gitu ya. Oke, yaitu menyebarkan angket. Kita itu melaksanakan sesuai dengan rencana yang disepakati secara konsisten dan berkelanjutan. Yang kita sepakati itu apa, maka nanti yang kita laksanakan harus konsisten. Yang ketiga yaitu mengajak atasan dan rekan guru yang lebih berkompeten untuk mengawasi dan mendampingi saya. Ini bila pengawasannya dalam mengalami kesulitan. Oke, terima kasih. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak timbul pertanyaan dan jawab. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini tadi penyampaian dari Bapak Sugeng Alianto mengenai visi. Sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk memajukan sekolah kita biar membuat kelas yang nyaman. Itu seperti apa Bapak Ibu, silahkan untuk bertanya. Nanti kalau Pak Sugeng tidak bisa menjawab, ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Samsuri Haryanto akan menyelesaikan masalah kita ini. Monggo Ibu-ibu, monggo Bapak Ibu, sesi tanya jawabnya. Mungkin tadi untuk dari visi sekolah kita, apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita tambahkan. Ya tadi kan itu visi saya sendiri ya, bisa sendiri. Tadi yang visi sekolah, sebelumnya Pak. Sebelumnya. Nah ini
Visi kita yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, kreatif, dan berkarakter budaya bangsa. Mungkin ada pertanyaan atau perlu yang ditambahkan atau gimana? Saya tanya Pak Sugeng. Oke, monggo. Yang saya tanyakan, ini menurut Pak Sugeng pribadi tentang standar kenyamanan kelas itu seperti apa? Apakah kelas seperti ini sudah nyaman atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya jawab. Standar bagi saya sendiri untuk kenyamanan kelas yaitu kenyamanan peserta didik dalam belajar. Tidak harus kelas itu mewah, kelas itu enggak. Yang penting peserta didik itu nyaman untuk belajar, dia bisa berimajinasi, kreatif, inovatif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Hanya kita sebagai fasilitator aja. Kalau dia merasa nyaman, otomatis nanti kebutuhan peserta didik akan terpenuhi dan akan timbul sendiri imajinasi seperti itu. Tadi kan untuk membentuk suatu kenyamanan kelas tapi kita harus melibatkan murid kali ini. Seumpama murid kita kemudian ketika kita libatkan bagaimana membuat kenyamanan kelas, terus murid kita mencatat suatu hal-hal yang kemungkinan kita tidak bisa mewujudkan. Misalkan contoh ketika jam siang kelasnya panas, butuh AC, butuh apalah, dan kemudian kita tidak bisa, itu gimana? Oke. Kalau kita kelas nyaman itu karena panas, misalnya tidak ada kipas. Nah, langkah pertama yaitu sebagai guru saya nanti berkolaborasi atau dengan bapak kepala sekolah untuk tahun akan ke depan mungkin bisa dianggarkan lagi. Wah gitu ya. Oh mungkin butuh kipas atau butuh AC per kelas gitu ya. Nah itu mungkin bisa kenyamanan salah satunya. Jadi kita berikan untuk anggaran ke depannya gimana. Berkolaborasi dulu. Yang memfasilitator kan juga butuh. Siswa itu kan kadang ada ketidaknyamanan dengan kita, gitu kan. Jadi kalau standar kenyamanan kelas itu ya nggak hanya termasuk dari sarana-prasarananya saja, tapi termasuk warga kelas itu sendiri. Betul. Untuk kenyamanan itu ada juga yang saya tidak suka sekali dengan guru ini, saya tidak merasa nyaman. Misalkan ada seperti itu kan ya. Pada saat itu pada awalnya kita buat anak itu awal pembelajaran senyaman mungkin dulu. Jangan ujuk-ujuk tugas halaman 1 sampai 10. Pasti dia ada beberapa yang nggak nyaman gitu kan. Pasti. Langkah pertama apa? Kita lihat dulu posisi anak ini kalau sudah siap, bagaimana enaknya. Oh kita SBG dulu, biar kita semangat dulu. Biar anak itu sudah semangat kalau dari pagi sudah pembelajaran. Tuh, mungkin lebih mengutamakan anak dulu lah. Jangan langsung ke ujuk-ujuk untuk memberi tugas dari sifat halaman berapa sampai berapa gitu. Nanti itu yang timbul nanti. Kalau sudah guru coba buka LKS halaman kisah ini tolong dikerjakan. Nanti timbul semuanya itu. Pasti seperti ini lagi, Bu. Pasti seperti ini lagi. Nah, seperti ini lagi dia bosan, nggak nyaman. Dia merasa nyaman. Otomatis nanti daya pikirnya itu berkurang. Gitu. Ada lagi? Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah mungkin atau Bapak PD? Iya Bapak Ibu, jadi untuk mewujudkan kelas yang nyaman, memang kan dalam kelas itu ada beberapa aset. Yang pertama adalah guru, terus siswa, dan juga lingkungan di dalam kelas. Bapak Ibu yang hebat. Jadi memang yang pertama, yang paling penting adalah tadi kalau dikatakan guru itu fasilitator,
Nah, fasilitator ini yang penting, memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi fasilitator inilah sebagai aktor untuk menjadikan kelas itu kelas yang nyaman. Seperti yang disampaikan Pak Sugeng, anak-anak buka halaman sekian, kerjakan itu dulu, sekarang sudah gak usah. Kita harus berubah, ya, berubah dengan beberapa macam pembelajaran yang menyenangkan. Terus betul, jadi pertama itu jangan langsung ke materi, ya bisa S-briefing banyak macamnya. Kalau seperti Pak Sugeng ini kan ahli matematika, jadi S-briefingnya itu angka, sampai lihat itu Pak Sugeng, kan seperti angka-angka. Ya. Kalau S-briefing lebih ke ya bawahnya nyanyi, ya terus seperti senam itu senang yang lagu yang sedang viral itu senang. Dan banyak lagi S-breaking yang menumbuhkan semangat. Setelah S-breaking itu biasanya per kelas itu punya yel-yel, itu juga salah satu untuk menumbuhkan semangat. Sampai itu yang terpenting adalah pembelajarannya, itu harus bermakna dan berdampak. Apa sih berdampak Bapak Ibu? Bapak Ibu dulu pernah itu kan, masih ingat kan ketika di sekolah dulu apa yang Bapak Ibu ingat? Apa yang Bapak Ibu sukai? Dulu ketika pembelajaran, biasanya yang diingat itu adalah sesuatu ketika dulu itu dilibatkan oleh gurunya. Dan sampai sekarang masih ingat, oh iya dulu waktu itu saya membuat ini kipas dari bambu. Nah, dia dilibatkan, tidak hanya menyentuh melihat gurunya yang praktek, enggak, tapi dia terlibat langsung. Oh dulu paling suka itu saya nyanyi, karena dulu saya dilibatkan nyanyi. Oh dulu saya itu paling suka itu ketika dilibatkan dalam panitia rekreasi. Nah, hal seperti inilah yang namanya berdampak. Jadi anak itu dilibatkan, nah itu berdampak, dan itu sampai nanti tidak akan lupa karena mereka dilibatkan. Tapi kalau tidak dilibatkan, terpinggirkan, pokoknya fasilitator atau guru angin terangno sembarang, terus anak-anak entah itu ngerti atau enggak ya lewat ya. Jadi yang terpenting anak itu dilibatkan. Bapak Ibu yang hebat, Bapak Guru hebat, jadi itu yang terpenting adalah bagaimana menghadapi masalah itu sesuai dengan memanage aset yang kita miliki. Mungkin ada tambahan dari Bapak PP, Bapak S. Karyanto. Terima kasih Pak Aam selaku kepala sekolah yang sudah luar biasa memberikan penguatan dari apa yang disampaikan oleh CKP kita Pak Sugiharyanto yang mempunyai visi yaitu menurutnya adalah kelas yang menyenangkan, nyaman dan menyenangkan. Tadi ada pertanyaan terkait dengan bagaimana mewujudkan itu, bagaimana standarnya dan sebagainya. Artinya visi dari Pak Sugeng itu adalah nanti diselaraskan dengan ada yang visi sekolah. Apakah sudah selaras dengan visi sekolah? Jadi untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah yang sudah berpengalaman nih. Kalau kita ini kan masih baru nih, mungkin pengalaman mengajar kita, jam terbang kita itu belum apa-apa yang dibandingkan dengan Kepala Sekolah. Tapi betul yang disampaikan bahwa di dalam guru penggerak itu ada ilmu yang luar biasa dengan menggunakan paradigma baru. Jadi sebagai guru kita tidak hanya mencari kekurangan. Kayak tadi kelasnya seumpamanya panas harus AC, kan itu kan berbasis pada kekurangan yang nggak ada dicari.
kekurangan itu nanti tidak akan bisa sampai ada sebenarnya ada sebelum bagiannya ada atap ya, jadi berbasis dengan aset apa yang ada di kelas itu kita manfaatkan. Tadi sampaikan ada guru itu juga aset manusia, ada siswa, terus ada aset lingkungan. Nanti di CGP nanti di modul selanjutnya nanti membahas lebih detail lagi tentang aset ini, tentang aset apa yang nanti menjadi sebuah program dari CGP itu, program apa yang nanti bisa diimplementasikan di lembaga ini. Terkait dengan kelas yang menyenangkan, maka mengacu ke pemikiran Ki Hajar Dewantara kan semuanya untuk siswa. Jadi guru itu menghamba ke murid. Apa-apa yang dilakukan itu untuk murid. Maka lahirlah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang membedakan kebutuhan siswa. Ada yang mungkin anak ini masih di bawah standar, itu nanti pelapannya beda. Ada yang anak mungkin di atas rata-rata, mungkin pembelajarannya berbeda. Ada depresi konten, depresi proses dan sebagainya. Itu nanti itu kan lahir dari asas dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu memenuhi kebutuhan siswa. Jadi karena merasa dipenuhi kebutuhannya, jadi siswa itu nyaman. Saya ini belum bisa baca, jangan diajak untuk membuat sebuah karangan, tentunya kan juga beda. Jadi kebutuhannya apa? Kalau dia sudah sesuai dengan kebutuhannya, yang kedua adalah pelibatan, dilibatkan seperti yang disampaikan oleh Pak Tamam tadi. Seperti dengan ini Bapak Ibu, ketika menyusun sebuah visi, semua guru dilibatkan. Ini kan sebuah paradigma baru. Kalau model lama kan mungkin kepala sekolah membuat visi sekolah ditulis di brander atau di dokumen kayak kurikulum, kadang tidak melibatkan guru. Jadi tidak tahu gurunya ini isinya apa, kan nggak tahu karena nggak pernah dilibatkan. Akhirnya untuk mencapai target visi itu guru kurang antusias karena nggak merasa dilibatkan. Dengan paradigma ini semua guru yang sudah dilibatkan akan merasa punya tanggung jawab untuk bisa mensukseskan atau melaksanakan visi itu. Jadi kalau kelas pun semua siswa dilibatkan, semuanya membuat kesepakatan kelas, membuat bagaimana anak-anak kelas kita itu kita nyaman, kita ajak bicara anak, kita libatkan. Nanti semuanya insya Allah anak itu akan punya imajinasi, impian yang bisa dibuat untuk membuat kelas itu nyaman. Mungkin itu menurut saya. Jadi nanti akan lebih detailnya nanti Pak Sugeng akan mengupas juga di modul-modul berikutnya. Itu saja. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya ini kan mengacu pada visi guru penggerak. Kemudian visi guru penggerak ini itu ada misi. Apakah prakarsa perubahan ini merupakan misi dari visi yang akan diwujudkan? Karena di dalam manajemen dalam sebuah pendidikan, ketika ada visi tentunya ada misi. Karena apa? Dan cita-cita jangka panjang, jangka pendek, dan kemudian komponen yang ketiga itu ada indikator keberhasilan. Ada indikator keberhasilan. Terus kalau saya pahami dari slide yang ada, itu visi sekolah yang mana kemudian dari Pak Sugeng itu mengambil misi tersendiri salah satunya untuk mewujudkan kenyamanan dan menyenangkan dalam pembelajaran. Dan semua itu juga harus perlu ditambah, yaitu adanya analisis. Jadi analisis itu memang pertama sebelum mengacu pada visi, misi dan indikator keberhasilan. Gitu. Saya jadi bingung sebenarnya memahami slide ini. Ini yang dijelaskan mengenai visi sekolah atau harus dijelaskan kembali bahwa visi sekolah begini, tadi sudah dijelaskan. Kemudian saya punya visi untuk mewujudkan sekolah yang demikian, dan saya juga punya untuk mencapai visi saya membawa perubahan pada sekolah. Saya punya misi salah satunya mewujudkan kelas nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran. Karena
tidak hanya butuh satu misi, tentunya kan ada banyak. Jadi ya mungkin slide-nya perlu ya pertanyaannya jadi diperjelas supaya kita pemahamannya apa menurut Ustaz Indra. Itu demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang di sini itu penjelasannya adalah prakarsa perubahan, betul Pak Topin? Di visi itu ada beberapa misi yang kita inginkan. Nah, salah satunya misi yang saya jalankan yaitu untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran. Meskipun dari ada beberapa lain, tadi kan ada beberapa indikator, ada yang prestasi, ada yang kreatif, itu nanti ada yang wawasan lingkungan. Tapi di sini prakarsa perubahan yang saya tuju yaitu untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Itu. Jadi ada beberapa memang, tapi yang saya pilih yang ini. Ya. Kalau jabatan semua banyak nanti. Dan ini kan juga belum ada indikator keberhasilan dari misi ini. Kalau dari Bagjanya ini kan hanya tindakan kan kerja kita atau praktek kita, kemudian keberhasilan kita apa? Sebenarnya ya harus keberhasilan untuk mewujudkan kenyamanan kelas itu apa saja? Harus ada indikator. Bagja itu bukan yang tadi yang ini. Yang ada pertanyaan dan tindakan. Dan tindakan itu bukan jawabannya, bukan jawaban dari pertanyaan yang saya buat, tapi apa yang akan lakukan sehingga dapat menjawab nanti. Itu yang saya lakukan tindakan, bukan bagaimana cara menjadi kelas nyaman, yaitu dengan menggalakkan bukan, itu bukan jawabannya, tapi yang kita lakukan nanti apa supaya dapat mewujudkan kelas nyaman itu, tindakannya. Tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan dari pertanyaan, menjawab pertanyaan. Jelas ya. Tapi kan kemudian harus ada indikator keberhasilan. Kalau tindakan mungkin saya nggak tahu modul penggerak seperti apa. Yang dimaksud kita hanya batasan isi, mungkin ada tambahan lagi. Cek satu. Bapak Ibu, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Pak Mudawir. Ya, jadi memang betul Pak Mudawir, jadi segala sesuatu itu kita salah satunya untuk mencapai suatu kesimpulan dengan analisis SWOT, strengths, weakness, opportunity, dan ini apa? Nah itu jadi di situ ada kekuatan, kelemahan, terus kesempatan dan juga ada penyelesaian masalah. Itu salah satunya itu. Nah dari analisis SWOT itu sudah diambil sedikit di kalimat rupang tadi. Jadi kalimat rupang tadi ada beberapa yang sudah mengambil sedikit tentang angan-angan. Kan di situ juga ada angan-angan, ada mimpi, itu salah satu diambil dari analisis SWOT itu. Angan-angannya seperti apa? Analisis SWOT kan yaitu tadi, orang ini berarti nanti rekomendasinya seperti ini. Salah satunya seperti itu. Selanjutnya, setelah sisi ditentukan, itu ada misi. Misi ini adalah bagaimana cara mencapai visi tersebut. Memang mestinya ada itu, tetapi di program penggerak ini tidak sampai ke situ. Ya, jadi cukup visi, setelah itu dari visi itu prakarsa perubahannya itu apa. Nah,
memang betul perubahannya terus nanti yang dikatakan bisa berubah itu apa? Tentunya harus ada indikator. Nah, indikator dari perubahan itu ya secara umum yaitu bisa menciptakan kelas yang tadi itu, yang nyaman ya, yaitu tujuannya. Adapun indikatornya itu mungkin dalam perjalanan itu mungkin dievaluasi, tapi supaya bagus ya memang betul harus ditulis rinci begitu. Nah, adapun kerja ini adalah untuk caranya untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu supaya atau menyelesaikan masalah atau kegiatan supaya kegiatan itu bisa terlaksana. Itu bangsa. Dari saya barangkali ya ditambah oleh Pak Esarianto. Terima kasih Pak Yai yang sangat luar biasa. Pak Yai double dengan ilmu manajemennya, dengan analisis SWOT-nya, dengan indikator keberhasilannya. Nanti kalau untuk sampai membahas di situ mungkin ini sebenarnya ke lembaga, Pak. Visi misi ini nanti arahnya lebih luas di lembaga. Karena ini adalah guru penggerak, maka di kampus baja itu ada namanya pendekatan inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif ini digunakan untuk sifatnya adalah kolaborasi, membuat prakarsa perubahan. Jadi belum sampai ke menyinggung visi yang lebih besar, masih sifatnya guru penggeraknya maksudnya. Oke. Melibatkan semua unsur yang ada di lembaga itu. Dengan visi seperti ini, dengan bagaimana ini yang ke depan seperti apa. Sebenarnya ini lebih efektif lagi ketika ada perwakilan murid. Ini kita libatkan bagaimana mimpinya. Saya ke berapa tahun lagi mimpinya seperti ini, dilibatkan seperti ini. Karena kita masih tingkat SD mungkin kurang efektif. Tapi kalau tingkatan SMP, SMA bisa kita ajak untuk menggali mimpi murid itu. Saya sadar bahwa ini bisa dilibatkan. Tadi di SMP N8 di Trio dan juga SMK itu melibatkan siswa. Jadi karena sudah besar bisa diajak untuk bicara. Tapi kalau kita tingkat SD ya mungkin hanya gurunya saja bisa bercukup. Mungkin itu Pak yang bisa kita sampaikan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sofyan. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup? Oke, cukup. Oke, demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan materi tadi bisa bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina kama rabbayana shighara wa li sayyidina wa li jami'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maqbula.